Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suharsi, salah satu guru di SMK Dharma Siswa Kota Tangerang, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025 angkatan batch 3, jurusan Pendidikan Agama Islam di LPTK Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Dengan nomor induk mahasiswa 42500130050. Pada hari ini, saya akan melaksanakan uji kinerja di SMK Dharma Mahasiswa pada kelas 11 jurusan Manajemen Perkantoran dengan materi menghindari perkelahian pelajar, minuman keras, dan narkoba dalam Islam dengan mode pembelajaran problem based learning. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik. Luar biasa. Sebelum kita kembali belajar, mari kita berdoa sama-sama. Yuk, ini dipimpin doa. Bersiap. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Amin. Baik, siapa yang tidak masuk hari ini? Ada semua? Ada semua. Coba ibu cek ya. Kelas 11 MP 2. Kelas 11 MP 2. Sudah pada sarapan semuanya? Sudah. Ada yang belum sarapan? Aman ya semuanya? Insya Allah. Oke, lanjut. Absen pertama. Alia, Hadir, Bu. Ana, Hadir, Bu. Keila, Bunga, Hadir, Bu. Devni, Hadir, Bu. Devin, Hadir, Ibu. Jafe, Hadir, Bu. Ardan, Hadir. Jihan, Hadir. Kesna, Hadir, Bu. Hairunisa. Ya, ada semua ya hari ini ya. Baik, sehat semuanya. Baik. Kita akan menyanyikan lagu nasional hari ini. Anak-anak yang mohon berdiri semuanya. Kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya ya. Yuk. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman, Allamal Qur'an, Khalaqal insan, Allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban, wan najmu was-syajaru yasjudan, was-samaa'i wal-ardi mizan, alla taghaw fil mizan, wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan, wal arda wada'aha lil anam, fiha fakihatun wan nakhlu dhatul akmam, wal habbu dzul asfi war rayhan, fabi'ayyi aalaa'i rabbikuma tukadziban, khalaqal insana min salsalin kalfakhar, wa khalaqal janna min marijin min nar, fabi'ayyi aalaa'i rabbikuma tukadziban. Shadaqallahul azim. Baik. Pertemuan minggu ini kita lanjut ke materi selanjutnya ya. Sebelumnya kita membahas materi tentang memahami janji. Ya, memenuhi janji, terus apa lagi? Oke, lanjut. Kayaknya masih lemas ya. Gimana kita latih konsentrasi kita dengan SD King? Masih ada SD King kita? Masih. Apa? Otak, batik, batik. Otak, batuk, Batik. Semuanya berarti pasang-pasangan apa gimana nih? Pasang-pasangan. Pasang-pasangan. Oke, temukan pasangannya yang mana pasangannya? Yang ada pasangannya? Oke, boleh berdua-berdua. Oke, silakan. Semuanya berdiri ya. Ya, oke. Dengan siapa? Oke, dengan ini. Oke. Ini dengan? Oke, udah siap? Pasangannya? Kamu sama Utar. Nah, sini. Sama Arya, ini sendiri. Oke, ada 4 sama Ibu baca. Boleh ya? Boleh? Oke. Coba kasih apa-apa. 1, 2, 3. Botak. Batuk. Batik. Oh. Satu aja. 1, 2, 3. Batik. Oke, batuk. Botak. Batik. Ya, hari ini Ibu akan menyampaikan materi mengenai yang lagi marak saat ini ya, perkalian atau belajar, terus yang Joki Hammer dan Narkoba. Ada yang tahu itu perkalian antara tawuran atau belajar? Kayak gimana? Ada penanganasikan semuanya? Sudah ada, oke. Tujuan itu sini karena agar bisa mengidentifikasi apa itu perkalian, apa belajar, apa itu hamar dalam pandangan Islam, dan juga apa itu narkoba dalam pandangan Islam. Ya, baik. Ada beberapa yang harus kalian sampaikan. Dan ada yang beberapa yang perlu sampaikan, yaitu ada yang tahu nggak sih faktor-faktor pemicunya? Saya Apa ini? Salah satunya. perkelahian pelajar, individu lingkungan. Individu dan lingkungan. Begitu dari individunya. Ya, ada yang lain? Saya Bu. Apa?
Perkelahian pelajar, gaya hidup, salah pergaulan, sama faktor jenis kelamin. Oh, kalau jenis kelamin berarti udah benar ya, laki-laki dan perempuan berbeda. Karena sekarang juga ada perempuan yang benar-benar di luar dugaan ya pergaulannya. Oke, lebih jelasnya lagi, mari kita saksikan itu materi dari ibu ya, menghindari perkelahian antar pelajar, minuman keras, miras, dan narkoba. Ya, oke, lanjut. Di sini ada tujuan pembelajaran yang tadi ibu sampaikan, yaitu kalian harus bisa menyebutkan ayat Al-Quran, Quran Surat Al-Maidah ayat 90 sampai 91 dan hadis yang melarang perkelahian, minuman keras serta narkoba. Dan juga peserta ini dapat menjelaskan makna ayat dan hadis tentang larangan perkelahian, miras, dan narkoba. Juga pesertanya dapat mengatakan dalil dalam sikap nyata dengan menolak perkelahian, miras, dan narkoba dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga kalian bisa menganalisis ya keterkaitan dalil agama dengan realitas sosial ya, karena miras itu identik dengan tindakan kriminal ya, apalagi narkoba juga. Jangan salah, kenakalan remaja pun sama, berkaitan dengan yang namanya undang-undang dan sebagainya. Nah, coba amati gambar di samping. Perkelahian antar pelajar, minuman keras, khamar, dan narkoba, itu apakah termasuk perilaku terpuji? Tidak. Dijauhi bisa? Bisa. Kalau misalnya nih, ada pertanyaan di sampingnya. Ada yang sedang mabuk-mabukan, ada yang sedang OD, orang dalam narkoba, dan juga perkelahian seperti itu. Kira-kira tindakan kalian apa ya? Apakah kalian melihat tindakan seperti itu? Tindakannya kira-kira apa? Coba ada coba bertanya. Nah, coba. Apa yang kalian rasakan saat melihat gambar sebelumnya? Kira-kira apa? Ada yang kamu rasain? Sangat menyayangkan banget ya, ada ya. Apabila terjadi di sekolah kita, apalagi sekolah kita sampai mengalami yang namanya tawuran atau teman-teman kita ada yang mau bahkan teridentifikasi dengan narkoba. Pernah dengar nggak? Tuh pertanyaannya, pernah dengar enggak? Melihat enggak kejadiannya di lingkungan sekitar? Ada yang pernah? Nah, berita pasti banyak ya. Dan juga apa terlihat nggak di kalian tentang penyebabnya? Kayak tadi faktor yang disebutkan sama ini betul ya, dari individu. Tadi kemarin juga sama menyampaikan faktor dari apa tadi? Gaya hidup. Dari gaya hidup, pergaulan. Berarti kalian harus lebih memilah-milah dalam memilih teman ya. Ambil yang baik-baiknya, yang buruk-buruknya tinggal tinggalkan jauh. Bukan yang milih-milih, ini dia mah kayak bu, dia mah ini kok bukan itu, tapi sikap, karakter, dan juga kebiasaan baiknya yang diambil, kebiasaan buruknya jangan. Nah, yang tadi ibu bilang scan barcode, silakan keluarkan kelompoknya maju ke depan. Ada sedikit tulis dari ibu ya. Oke, tadi siapa yang tadi? Kalau Jave ya, Jave sama Aini. Oke, silakan ke depan. Oke, silakan di situ. Ya, sambil didiskusikan. Muncul nama kelas, nomor absen, dan juga mulai kuisnya. Ibu kasih waktu tentang 5 menit. Ya, kurang lebih. Setelah itu nanti kita masuk ke materi baru dengan menanyakan video. Oke, sudah ada beberapa yang masuk. Yang kelompok utama ibu tunggu. Oke ya, terima kasih kelompoknya Jave, Aini, Malik dan Utan. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Ya, sudah masuk kelompoknya Pedi ya. Kita langsung ke masalah intinya. Perkayaan antar pelajar. Di sini ada dalil pastinya. Quran
Al-Quran sangat melarang banget, Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat melarang banget karena Islam itu cinta damai. Tidak ada yang namanya jadi musuh. Jadi musuh itu gampang. Ya. Ini Quran surat Al-Hujurat ayat 10. Lanjut lagi di sini dari tentang larangan perkalian juga ada dari hadis itu ya. Nah, jelas ada sandarannya, tidak boleh, dilarang keras. Jangan sekali-kali kalian memicu perkelahian antar pelajar, antar teman, apalagi saudara, apalagi antar sekolah, tidak boleh. Apalagi sampai memutus tali silaturahmi. Baik. Dari Nabi Ayub, ya, Al-Ansori bahwa Rasulullah SAW bersabda, tidak halal bagi seorang muslim tidak bersapaan dengan saudaranya sesama muslim lebih dari 3 malam. Itu pernah bicarakan ya? Marah-marah boleh? Boleh nggak marah? Boleh. Kesel boleh? Boleh, tapi tidak lebih dari 3 malam. Tentunya sering ketemu berpaling muka, buang muka. Ada ketemu si hutan, selek, masalah main poli kan. Ngomong sapa-sapaan, boleh, marah boleh, tapi tidak boleh dari 3 malam. Keduanya saling bertemu, tapi saya tidak acuh tak acuh sama lain. Yang paling baik di antara keduanya ialah lebih dahulu memberi saat. Sama itu juga manusia biasa, punya kesel, punya marah, punya gol, tapi nggak boleh lebih dari 3 malam. Tidak akan mendapatkan apapun tidak. Ya, jangan sampai katanya gitu sama adik. Punya adik di rumah? Kedua-dua deh, di rumah aja. Punya kakak di rumah? Kadang kan suka ngambil barang kita, suka semaunya kan. Rada beta, kesel, marah, nggak mau nanya. Jangan sampai terletak, nggak boleh. Ya. Oke, lanjut. Ini hadisnya dari riwayat Muslim. Lanjut lagi tentang pengertiannya. Jelas di sini bahwa perkelahian itu berkelahi berarti bertengkar dengan disertai kata-kata atau adu tenaga. Mohon maaf ya, teman-teman sekarang kalau ngomong asli plak. Terima kasih. Oke, materi tadi. Paham semuanya? Paham. Oke, lanjut. Ada sedikit video dari Ibu yang mudah-mudahan menginspirasi kalian dan menjadikan pandangan kalian ke depannya agar tidak salah memilih, agar tidak salah mengambil keputusan. Ya. Oke. Ya, jadilah penerus yang berguna bagi bangsa dan negara. Yang tadi ada ekstrim ya buat kalian. Nah itulah efek sampingnya kalau kalian tidak mendengarkan anjuran Al-Quran yang tadi sudah kalian lihat, dan juga anjuran
hadis yang sudah ibu lontarkan tadi. Apa tadi dampaknya? Seperti logika, rusak, apa lagi? Kematian, orang tua kecewa. Oke, sekarang kita sesi tanya jawab. Ya, ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau menanggapi video tadi? Kira-kira nih, Zape, kalau kamu terjerumus dalam hal itu, kira-kira pandangan orang tua seperti apa? Keluarga seperti apa? Itu kecewa banget ya. Dan cara penanggulangannya bagaimana? Untuk keluar dari zona Keluar dari zona itu dan keluar dari hal-hal negatif masuk ke zona positif. Ibu akan berikan LKPD-nya buat kalian semua sebelas dengan materi tadi. Hanya ibu bagikannya orang materi tadi ada yang dapat kenakalan remaja, ada yang dapat narkoba, miras ya. Ibu bagi, oke. Belum ibu bagikan, ibu jelaskan ya. Yang pertama ada analisis kasus. Dan yang keduanya kalian harus menentukan solusi dari kasus itu dan juga harus bisa mengidentifikasikannya juga dampaknya dari materi yang tadi nanti ibu sambutkan di LKPD ini. Bisa semuanya? Bisa. Ya, terjadinya karena kelompok. Oke, ibu berikan ya. Jadi kelompoknya sebelum mengerjakan kita latih dulu ya daya ingat kalian. S breaking apa? Sikat sakit. Sikat sakit. Oke, semuanya bangun. Siap? Siap. Pertama apa ada? Sakit ditaruh di atas kepala. Sakit di atas kepala. Lanjut. Sikut. Sikut. Terus sikat. Sikat. Terima kasih untuk kelompoknya ada dan juga kelompoknya beda. Silakan diskusi ya. Kalau ada yang kesulitan boleh bertanya ya, bacakan soalnya. Waktu kita masih panjang ya. Kita bebas berdiskusi. Ada pulpennya Malik? Ya ada, pakai pulpennya ya. Nggak pakai ini juga nggak apa-apa. Ibu mau nanya, relevan itu maksudnya apa? Relevan yang sedang marak saat ini. Ya. Kelompoknya Zape, udah? Yuk satu menit lagi. Udah. Oke, siapa maju ke depan? Dari sini aja nggak apa-apa. Semuanya. Ya, semuanya. Ya, boleh silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 presentasikan jawaban yang kami analisis bersama-sama. Yang pertama pertanyaannya, Perkenalan itu dari Oke, boleh. Ya. Kenalkan saya Jihan Zara Mulyani. saya Muhammad Adnan Maulana. Dan saya Sofia, mudah-mudahan Nasya. Oke, langsung aja kita masuk ke pertanyaan pertama. Seorang remaja muslim yang sebelumnya aktif dalam kegiatan keagamaan mulai terpengaruh oleh lingkungan baru dan mulai mengkonsumsi minuman keras. Bagaimana dampak negatif yang mungkin dialami oleh remaja tersebut, baik secara fisik,
menyebabkan kerusakan fisik, mental, spiritual. Dalam Al-Quran, Allah SAW melarang umat Islam untuk mendekati Muhammad karena dampaknya yang merusak harga moral. Oke, soal kedua. Apa yang dapat dilakukan oleh seorang muslim untuk menghindari pengaruh minuman keras dalam kehidupan sehari-hari? Berikan beberapa solusi berdasarkan perspektif Islam. Untuk menghindari pengaruh minuman keras, seseorang dapat meningkatkan kesadaran akan ajaran Islam, membangun komunikasi yang efektif dengan teman dan keluarga, serta mengembangkan kegiatan positif. Soal nomor 3, apa saja faktor yang menyebabkan seseorang menjadi pecandu minuman keras? Analisis faktor-faktor tersebut dapat memberikan contoh spesifik. Jawabannya, faktor penyebab kecanduan minuman keras meliputi pengaruh lingkungan, pergaulan yang salah, dan tekanan dari masyarakat. Oke, lanjut soal nomor 4. Pertanyaan soal nomor 4. Bagaimana Islam memandang minuman keras? Apa dalil Al-Quran atau hadis yang relevan dengan isu ini? Jawabannya, Islam memandang minuman keras sebagai perbuatan dolim yang berasal dari setan dan harus dijauhi oleh orang-orang beriman. Surat Al-Maidah ayat 90. Oke, pertanyaan terakhir. Apa dampak negatif dari konsumsi minuman keras bagi individu dan masyarakat? Bagaimana konsumsi minuman keras dapat mempengaruhi hubungan sosial dan kehidupan spiritual seseorang? Jawabannya, dampak negatif dari konsumsi minuman keras meliputi kerusakan fisik, gangguan mental, dan kerusakan hubungan sosial. Konsumsi minuman keras juga dapat mempengaruhi kehidupan spiritual seseorang dan menjauhi diri dari Allah. Oke. Gimana kelompok lain? Ada yang mau memberikan tanggapan? Saya, Bu. Oh, siapa dulu ya? Siapa dulu? Kelompok saya. Oke, kelompoknya ini silakan. Alangkah baiknya memilih teman dan pergaulan harus lebih selektif dan isi kegiatan sehari-hari dengan kegiatan positif. Oke. Nah, terima kasih untuk ditanggapannya dari kelompok. Lanjut, ada kelompok 3. Mana kelompok 3 sini? Oke, ya. Positif. Kalau nomor 3, apa saja faktor yang menyebabkan seseorang menjadi pecandu narkoba? Analisislah faktor-faktor tersebut dan berikan contoh spesifik. Jawabannya, faktor penyebab kecanduan narkoba meliputi pengaruh lingkungan dan juga pergaulan yang salah dan tekanan dari masyarakat. Bagaimana kita memandang penyalahgunaan narkoba? Dalil Al-Quran atau hadis yang relevan dengan isu? Jawaban, Islam memandang penyalahgunaan narkoba sebagai perbuatan yang haram dan merusak. Dalil yang relevan adalah surat Al-Araf ayat 167 dan surat Al-Maidah ayat 90. Nomor 5, apa dampak negatif dari penyalahgunaan narkoba bagi individu dan masyarakat? Bagaimana penyalahgunaan narkoba dapat mempengaruhi hubungan sosial dan kehidupan spiritual seseorang? Dampak negatif dari penyalahgunaan narkoba meliputi kerusakan fisik, gangguan mental, dan kerusakan hubungan sosial. Penyalahgunaan narkoba juga dapat mempengaruhi kehidupan spiritual seseorang dan menjauhkan diri dari Allah SWT. Demikian dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Ada yang bertanya atau memberikan tanggapan teman-teman sebelum ibu? Ya, oke, ada. Silakan. Tambahan faktor keluarga yang paling memicu pelajar beralih kesenangan dan kenyamanan ke miras dan narkoba sebagai ekspresi mereka. Iya, berarti dari keluarga juga ya, terutama ya. Jadi kalau si anak atau si pelaku yang si penyidap ini akhirnya beralih
kenyamanan dalam mengekspresikan diri kepada hal-hal yang tidak diinginkan. Oke, cukup baik. Terima kasih kelompoknya Madi. Tepuk tangan semuanya. Alhamdulillah sesi ini berakhir dan kita bisa menyimpulkan semuanya bahwasannya dari pertanyaan Hama dan Miras semua sudah jelas tanggapannya, jawabannya dari studi kasus yang Ibu kasih. Ya, alhamdulillah kalian semua bisa menjawab sesuai dengan hal-hal yang tadi. Sandarannya ada dari Al-Quran, pengalaman dan juga pemicu-pemicunya. Sangat baik sekali, alhamdulillah. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Nggak ada kesulitan kan? Tidak ada kesulitan. Ketika kalian berkelompok itulah kegunaannya kita saling sharing, betul? Saling informasi dari tadi yang sudah Ibu share, baik dari materi PowerPoint dan juga ada tayangan video yang sangat tiba-tiba tayangannya ekstrim yang bisa membuat kalian bilang pandangan positif buat kalian bahwa hal itu tidak perlu apalagi dicoba. Sudah jelas tadi ada yang mempresentasikan teman kalian dari pekan belajar. Ada kasusnya tadi kan, betul dijawab, dan juga dari Hama Miras juga ada. Jelas? Cukup? Oke. Untuk KKPD-nya boleh dikumpulkan, Ibu akan nilai semuanya. Ya, dikumpulkan. Cukup, baik banget. Baik, kita tutup dengan kegiatan ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Oke, sebelum kita tutup kegiatan ini dan berdoa, kita akan pastinya dengan materi selanjutnya di pertemuan Ibu selanjutnya yaitu tentang ini dakwah. Nanti ya persiapkan. Dan di situ ada yang namanya yang menebarkan Islam dengan santun dan damai melalui dakwah, ya, khutbah dan tabligh. Sebagai penutup, oke, siap kembali ke botak batuk batik. Oke, semuanya berdiri. Pulang. Oke, siap. Oke, hitungan 1, 2, 3, batik. Oke, tutup tangan semuanya. Oke, siap-siap ya. Alatnya. Sampah-sampahnya yang ada dibersihkan ya nanti. Sudah? Sudah ada. Ya, sampai ketemu lagi kita di pertemuan selanjutnya. Tutup dengan doa. Ya, ini bersiap. Siap.